Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana menemukan titik koordinat. Ini adalah outline yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah bagaimana menemukan titik koordinat pada aplikasi GPS esensial. Yang kedua adalah bagaimana menemukan titik koordinat pada aplikasi Google Maps. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana menemukan titik koordinat, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan penerimaan sinyal. Koordinat posisi akan mempunyai faktor kesalahan yang disebut dengan tingkat akurasi. Tingkat akurasi ini sering terjadi karena faktor sekeliling yang mengurangi sinyal satelit. Jadi sinyal tidak dapat menembus benda padat. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan luas langit yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi penerimaan sinyal satelit. Yang pertama adalah kondisi geografis. Kondisi geografis ini bisa dilihat dari wilayah gunung, wilayah lembah, pegunungan, ataupun lapangan. Untuk penerimaan sinyal di wilayah gunung, lembah, pegunungan, dan lapangan ini akan berbeda. Misalnya, di pegunungan dia akan sulit menerima sinyal satelit, sedangkan di lapangan akan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah di wilayah hutan. Karena di hutan banyak sekali pepohonan yang rindang, sehingga sinyal satelit susah untuk menembusnya. Kemudian ada di kedalaman air, kemudian ada di dalam kaca film mobil, terutama yang terbuat dari metal. Selanjutnya adalah alat-alat elektronik yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Ini pun sulit untuk menerima sinyal satelit. Selanjutnya adalah gedung-gedung. Nah, jika kita berada di sekitar gedung yang tinggi atau pencakar langit, itu pun juga akan sulit untuk menerima sinyal satelit. Nah, wilayah gedung-gedung ini efeknya seperti ketika kita berada di wilayah lembah. Kemudian berikutnya adalah kita berada di wilayah yang mempunyai area sinyal memantul. Nah, ini konsepnya. Jadi ketika kita berada di lokasi lembah dan berada di lokasi lapangan, maka sinyal akan sulit sekali kalau kita berada di lokasi lembah. Hanya sedikit yang bisa menembus wilayah kita. Berbeda ketika kita berada di lokasi di lapangan, maka sinyal-sinyal satelit yang ada akan dengan mudah menembus, dapat dengan mudah kita terima. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana menemukan titik koordinat pada GPS esensial. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan apa itu GPS. Ini menurut El Rabbani tahun 2002, GPS atau disebut sebagai Global Positioning System adalah sistem navigasi yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an. Sistem GPS ini awalnya ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat. Namun, saat ini sistem tersebut dapat diakses baik oleh pihak militer maupun sipil. Kemudian, sistem Navstar GPS pertama kali dinamai oleh John Walsh, seorang penentu kebijakan penting dalam program GPS di Amerika Serikat. Ini ada beberapa fungsi dari GPS. Yang pertama adalah menentukan lokasi absolut atau koordinat suatu objek di atas permukaan bumi dan menyimpannya. Kemudian yang kedua adalah merekam jalur perjalanan atau track dengan tingkat kedetailan rekaman yang bisa disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah menggabungkan jalur perjalanan atau track dan mengolahnya menjadi area. Ini ada beberapa contoh aplikasi dari GPS. Yang pertama adalah GPS bisa digunakan untuk memetakan insiden penyakit. Misalnya adalah insiden kejadian malaria, penyakit TB, ISPA, HIV/AIDS, dan sebagainya.
Selain itu, GPS ini bisa digunakan untuk memetakan lokasi iklan-iklan rokok yang ada di sekitar kita. Kemudian juga GPS bisa digunakan untuk memetakan iklan makanan sehat dan tidak sehat. Selain itu juga GPS bisa digunakan untuk memetakan fasilitas kesehatan, misalnya lokasi rumah sakit, lokasi puskesmas, lokasi klinik, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta, dan sebagainya. Nah, kemudian GPS juga bisa digunakan untuk memetakan pencemaran limbah air raksa dan juga bisa digunakan untuk memetakan warung-warung yang menjual rokok atau yang lainnya. Nah, penerapan aplikasi GPS ini sering dipakai dalam surveillance epidemiologi atau penyakit-penyakit yang lainnya. Pemetaan wilayah ini sangat penting untuk melihat besaran dari masalah berdasarkan wilayah tertentu. Nah, bagaimana melakukan proses instalasi GPS esensial? Jika Anda menggunakan HP, pada HP Android, silahkan pada Play Store, silahkan ketik GPS esensial di bagian menu pencarian. Kemudian setelah itu akan muncul gambar atau ikon dari GPS esensial tersebut. Nah, karena ini saya sudah menginstalnya, maka di sini akan tertulis open. Tapi jika Anda belum menginstalnya, maka di sini akan ada perintah install. Nah, silahkan pilih perintah install tersebut. Ya. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah Anda berhasil menginstal GPS esensial ini, maka pada layar HP Anda akan muncul ikon GPS esensial. Nah, silakan Anda membuka GPS esensial ini. Nah, kemudian setelah kalian berhasil membuka di GPS esensial, maka akan muncul halaman utama ya di sebelah kiri ini. Di halaman utama dari GPS esensial ini ada menu dashboard ya, ada menu kamera, kompas untuk menentukan lokasi kita. Kemudian portable maps, ada Google Maps, waypoint, routers, tracks, stream, satelit ya untuk melihat satelit yang ada di sekitar kita, pictures, message, tags, setting dan donate. Nah, di menu setting ini adalah sangat penting karena sebelum kita menentukan titik koordinat maka kita harus mengatur menu setting ini. Ya. Nah, waypoint ini nanti fungsinya adalah digunakan untuk menentukan titik koordinat. Ya. Kemudian track ini fungsinya adalah untuk mengatur atau membuat jalur perjalanan kita. Kemudian ini adalah satelit untuk melihat satelit yang ada di sekitar kita. Ini menu dashboard untuk melihat secara keseluruhan apa yang dihasilkan. Ini ada kompas dan sebagainya. Nah, pengaturan awal GPS esensial ya. Yang pertama adalah Anda bisa masuk ke menu setting. Di menu setting tersebut silakan Anda pilih unit. Ya. Nah, di unit ini silakan Anda ganti menjadi kilometers, meters. Setelah selesai, kemudian silahkan ganti position datumnya. Ya, di sini position datumnya. Silahkan Anda ganti menjadi World Geodetic System, ya, WGS 1984. Setelah itu masuk ke position format. Ya. Pada position format ini silahkan ganti menjadi desimal. Ya. Setelah Anda mengatur menu unit, position datum, dan position format, Anda bisa untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, di sini ya, tadi ada halaman utama dan di sini adalah ketika kalian pilih satelit maka akan muncul satelit ini. Nah, satelit ini adalah berfungsi untuk melihat wilayah kita seberapa besar satelit yang bisa kita terima.
Nah, ini tergantung dari areanya. Jika Anda berada di dalam rumah atau di dalam gedung atau di ruang kelas, maka sinyal satelit ini akan sulit menembus. Tetapi ketika Anda berada di luar rumah atau di luar bangunan, maka eh, akan muncul satelit-satelit ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada 25 yang visible, tapi yang kita gunakan yang warna hijau ini ada sekitar 19. Nah, usahakan semakin banyak satelit maka akan semakin baik seperti itu. Jadi sebelum Anda menentukan titik lokasinya, pastikan bahwa satelit ini tercukupi. Kemudian langkah-langkahnya ya untuk menentukan titik koordinat, silahkan Anda klik waypoint di sini ya. Waypoint. Nah, di halaman waypoint ini Anda bisa mulai untuk menentukan titik lokasi kasus yang ada. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah buka menu waypoint. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini ya. Kalau Anda pernah menitik lokasi, maka di sini akan muncul lokasi-lokasi yang sudah Anda titik. Tapi karena ini belum, maka di sini masih kosong. Kemudian silakan pilih tanda plus ya, di bawah ini tanda plus ya. Maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul di sini ada waypoint, ada card, kategori dan track. Nah, di waypoint inilah Anda bisa menentukan atau menitik lokasi kasus Anda. Misalnya, ini saya menitik lokasi kasus 1. Nah, sebelum Anda memilih grid, pastikan jumlah satelit semakin banyak ya. Pastikan jumlah satelit. Semakin banyak satelit maka semakin baik ya. Ini jumlah satelit yang visible dan 15 yang kita gunakan. Kemudian cek akurasinya. Nah, ini ya akurasinya usahakan ya sebaiknya seharusnya adalah di bawah 5 meter. Karena apa? Jika Anda misalnya masih 10 meter, 20 meter atau lebih dari 30 meter, maka akan semakin tidak akurat karena lokasi yang Anda titik akan bergeser sejauh misalnya 10 meter. Atau bisa jadi ketika Anda menitik dan Anda akurasinya masih 100 meter, maka yang Anda tidak adalah 100 meter dari lokasi yang seharusnya. Nah, ini akan sudah bergeser jauh seperti itu. Nah, ini adalah titik koordinatnya ya, X dan Y-nya ada di sini. Ini adalah ketinggian kita. Oke, setelah Anda memastikan tingkat akurasinya ya harus di bawah 5 meter dan juga jumlah satelit yang kita gunakan, silahkan pilih grid di sini. Oke. Nah, ya ini ya silahkan pilih grid di sini ya. Ini ketinggiannya 3,22 meter ya. Nah, ini karena satelitnya yang agak ini ya. Jadi ini jangan dilihat. Jadi karena sinyal di daerah saya yang agak susah, maka ini terlihat seperti ini. Tapi sebaiknya harus di atas 15 atau ya di atas 10 satelitnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu silahkan pilih ini ya tanda. Ini untuk melanjutkan ya. Ya. Setelah pilih grid akan muncul seperti ini ya. Di halaman waypoint-nya akan muncul titik ini. Ya, ini titik kasusnya. Nah, jika kalian ingin menambah lagi kasus yang kedua, silakan pilih plus yang kedua ini. Ya, tanda plus ini untuk menentukan titik yang kedua. Ya. Nah, jika ingin menambah titik lokasi kasus kembali, silakan klik tanda plus ya. Buat dengan nama kasus 2 dan create kembali ya. Nah, jika Anda ingin melihat titik koordinat telah Anda buat, klik nama kasus lalu pilih properties. Nah, akan muncul gambar di bawah ini seperti ini ya. Ini tadi positionnya, titik koordinatnya ya. Latitude dan longitude. Ini altitude-nya, ketinggiannya. Ini akurasinya 5 meter dan distannya seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ini ya Anda bisa memilih titik-titik
simbolnya ya. Jika kasus misalnya kalian ingin menandai dengan tanda seperti ini, atau misalnya rumah sakit Anda tandai dengan gambar rumah, atau misalnya di daerah bandara Anda tandai dengan gambar pesawat seperti itu. Oke. Nah, ulangi lagi seperti langkah awal sampai jumlah kasus yang ingin Anda titik terpenuhi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara membuat jalur perjalanan atau track. Nah, untuk membuat jalur perjalanan ini Anda bisa menggunakan halaman track ya, atau yang kedua Anda bisa menggunakan halaman waypoint ya. Yang pertama adalah dengan halaman track. Masuk ke halaman track ya, yang tadi ada di menu utama ada tulisan track, maka itu yang dipilih, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Lalu pilih plus, tanda plus yang di sini ya. Nah, setelah itu pilih track dan klik start ya. Jadi sebelum Anda menitik lokasi yang tadi ya, di titik pertama tadi, sebelum Anda masuk ke kasus yang kedua ya, silahkan Anda masuk ke track dulu untuk membuat jalur perjalanan Anda. Setelah itu pilih start, maka di sini akan terlihat bahwa ini sedang berjalan, track atau rekaman perjalanan Anda sedang berjalan ya. Jika sudah sampai pada titik lokasi kasus yang terakhir, maka silahkan klik stop ya. Silahkan klik stop ya di sini ya. Nah, setelah itu jalur perjalanan dan titik lokasi Anda ini sudah tersimpan secara otomatis. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat track pada halaman waypoint. Nah, caranya sama, yaitu buka pada halaman waypoint. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini ada waypoint, ada card, kategori, track, import, dan selanjutnya. Nah, Anda bisa pilih yang track. Nah, kemudian pilih start, maka perjalanan Anda sedang direkam. Setelah itu klik stop jika perjalanan Anda sudah selesai. Ya. Nah, setelah itu, setelah kalian menstop track-nya dan semua titik sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah kirim data kasus dan track yang sudah Anda buat. Caranya bagaimana? Yaitu langkah-langkahnya. Pilih tanda titik 3 di pojok atas. Nah, ini ya. Ini tadi adalah jalur perjalanan. Titik-titiknya adalah titik kasus, dan ini ya warna biru adalah track kita, track perjalanan kita dari mana titik mulainya dan sampai yang terakhir. Ya. Ini akan track recording started ya. Ini sudah mulai dan kemudian ini titik-titik kasusnya. Nah, untuk mengirimnya silahkan Anda pilih yang di sini ya. Klik 3 ini, klik tanda titik-titik 3 ini ya. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian silahkan Anda pilih ekspor ya. Pilih ekspor di sini, maka akan muncul gambar seperti ini. Anda bisa mengirimnya melalui Bluetooth, email, drive, atau melalui WhatsApp dan share it dan sebagainya. Ya. Misalnya kita akan mengirimnya melalui email ya. Nah, sebelum Anda mengirim email, silahkan Anda pilih tanda ini ya, tanda segitiga terbalik pada GPX 1.1 ini ya, segitiga terbalik, maka akan muncul bagian-bagian seperti ini. Ada KML, ya, Google Earth, Google Map, GPX 1.0, GPX 1.1, ya, KMZ, log, MFZ, dan sebagainya. Silahkan Anda ganti menjadi GPX 1.1 ya. Karena ini nanti data ini akan kita gunakan untuk pembuatan peta ya pada materi selanjutnya ya. Maka harus disimpan dalam bentuk formatnya adalah GPX 1.1
ya. Nanti ketika kita belajar QGIS, belajar Epimap ya, kita akan menggunakan versi yang GPX 1.1. Oke, setelah itu pilih di mana Anda ingin mengirimkan data tersebut, misalnya melalui email. Ya. Klik bagian email ini. Nah, silahkan Anda kirim. Ya, misalnya ini saya kirim ke email saya yang satunya, ya. Terus pilih send, ya. Nah, data terkirim, silahkan download dan data siap digunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah sebelum melakukan persiapan survei di lapangan, ya. Yang pertama adalah pastikan baterai terisi dengan penuh, ya. Karena kalau kita di lapangan akan sulit untuk menemukan aliran listrik, ya. Yang kedua, pastikan position formatnya sudah diganti, ya. Position datumnya juga pastikan sudah terganti dan unitnya juga sudah disesuaikan menjadi tadi ya, kilometers dan meters. Nah, ini langkah kedua adalah buat tabel ya. Jika Anda untuk membackup data, Anda bisa membuat tabel ya. Tabel di sini nantinya bisa ditulis hasil dari latitude dan longitude-nya kan tadi di GPS Essential keluar latitude dan longitude-nya, bisa Anda masuk ke sini ya. Nah, ini bisa ditulis kodenya misalnya kasus 1, kasus 2, kasus 3 dan sebagainya. Nah, ini keterangan bisa Anda tulis keterangan untuk Anda. Nah, ini fungsinya adalah untuk membackup data ya. Tapi ini secara manual ya, jadi akan lebih sulit sebenarnya ya. Jadi sebaiknya pakai otomatis, tapi tidak masalah untuk membackup data kita. Ya. Ini tadi ya menu utama ya pada waypoint-nya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Ini misalnya kasus 1 ya, kasus 1. Ini ada latitude-nya, kita lihat latitude-nya, kita pindahkan ke sini dan longitude-nya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana menemukan titik koordinat pada GPS Essential. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan titik koordinat pada Google Maps. Nah, Anda bisa melalui HP Android Anda ya, di Open Maps ya, di sini. Anda bisa buka Maps-nya. Nah, setelah itu misalnya Anda memiliki alamat kasusnya ya. Nah, alamat kasusnya di mana? Silakan ketik di sini ya. Misalnya ini contohnya adalah lokasi Universitas Airlangga. Misalnya ini anggap saja adalah kasusnya ya. Nah, maka akan muncul tanda pin seperti ini. Ya. Ketika Anda mendekat maka akan muncul tanda pin seperti ini ya. Ini adalah alamatnya Universitas Airlangga Kampus C, Jalan Dr. Insinyur Soekarno ini. Nah, setelah itu tekan pin yang berwarna merah ini ya, tekan pin yang berwarna merah ini ya. Kemudian akan muncul titik koordinat di sini ya. Ketika Anda menekan pin ini ya, maka akan muncul titik koordinat yang di atasnya ya. Setelah itu titik koordinat ini adalah silahkan pindah ke Excel. Nah, ini cara manualnya, pindah ke Excel ya, pindah ke tadi tabel tadi ada yang nomor kasus, kemudian latitude sama longitude-nya dan keterangannya. Ya. Seperti itu. Ya, ini backup data ke Excel. Seperti itu. Nah, nanti ini yang akan kita pakai untuk membuat peta ya dengan data titik. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya Anda menggunakan Google Maps yang ada di laptop, caranya adalah buka Google Maps-nya ya. Buka Google Maps-nya ya. Akan muncul seperti ini ya di layar laptop Anda, komputer Anda.
Kemudian silahkan cari di sini misalnya alamatnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini misalnya ya, lokasi kasusnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, maka akan muncul pin yang berwarna merah ini. Ya, kemudian silahkan ini ya diklik ya, diklik. Kemudian Anda silahkan pilih ada apa di sini ya, ada apa di sini ya, ada apa di sini. Diklik, kemudian akan muncul seperti ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat ya alamatnya. Nah di sini akan muncul ini latitude sama longitude-nya. Nah ini yang harusnya Anda copy ke dalam data Excel Anda ya. Ini silakan klik kanan, copy, silakan pindahkan ke Excel ya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menemukan titik koordinat dengan menggunakan GPS esensial pada HP, kemudian GPS esensial, kemudian menemukan titik koordinat pada Google Maps yang ada di HP dan juga di laptop. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.